Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, saat kematianku sudah dekat. Tertulis di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 6, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Selamat Jalan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, orang-orang yang takut akan Allah tidak perlu takut akan kematian. Cerita renungan siang kita hari ini adalah kata kematian yang diucapkan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6 memiliki arti penting.
Alkitab versi King James menggunakan kata keberangkatan atau departure untuk menggantikan kata kematian pada ayat itu. Kata keberangkatan berarti melonggarkan atau melepaskan tambatan. Paulus menggunakan kata yang sama saat mendesah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama-sama dengan Kristus. Keberangkatan adalah istilah kelautan yang berarti berlayar, membongkar sauh, melepas tambatan yang mengikat kita pada dunia ini, dan pergi. Kata itu merupakan kata ganti yang bagus untuk meninggal dunia. Bagi orang percaya, kematian bukan akhir, melainkan awal. Itu berarti kita meninggalkan dunia yang lama ini dan menuju tempat yang lebih baik untuk menyempurnakan tujuan hidup kita. Kematian merupakan saat bersuka cita dan bergembira serta berkata lantang, "Selamat jalan." Namun, semua perjalanan dipenuhi ketidakpastian, terutama saat melewati lautan yang belum pernah dilayari. Kita lebih takut akan jalan yang kita lalui daripada kematian itu sendiri. Siapakah yang tahu bahaya seperti apa yang menghadang kita? Namun, perjalanan itu sudah dipetakan. Seseorang telah melaluinya, dan dia kembali untuk membawa kita melaluinya dengan selamat. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, Allah selalu menyertai kita. Tangannya memegang kemudi, sementara Dia membimbing kita ke rumah surgawi yang telah disiapkannya bagi kita. Kerasulan Paulus, Galatia 1 ayat 1 berkata, "Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati." Rasul Paulus adalah salah satu rasul atau pembawa pesan dari Tuhan. Kerasulan Paulus diakui oleh jemaat dan rasul-rasul lain. Walaupun Paulus, secara fisik, belum pernah bertemu dengan Yesus, syarat seseorang ditetapkan menjadi rasul adalah ditunjuk sendiri oleh Tuhan Yesus, atau diakui oleh rasul-rasul lain dan oleh jemaat. Tak seorang pun bisa menjadi rasul kalau tidak ditetapkan oleh Tuhan. Paulus menjadi rasul bukan karena ia mempunyai kekuatan militer, kekayaan atau bahkan hikmat dan kepandaian. Paulus tidak mempunyai semua itu untuk bisa menjadi seorang rasul. Paulus tidak bisa mengangkat diri sendiri menjadi rasul. Ada banyak orang yang mengaku aku sebagai rasul. Bahkan ada yang setelah mengaku sebagai rasul memiliki banyak pengikut dan kekuatan militer. Toh semua itu tidak membuatnya diakui oleh jemaat Yesus. Karena memang orang tersebut, walaupun sangat ingin diakui oleh jemaat, tidak diangkat sebagai rasul oleh Yesus sebagai kepala jemaat. Karena itu mereka menjadi sangat dengki dan iri hati kepada Paulus. Paulus yang tidak memiliki kekuatan apapun secara duniawi diakui oleh jemaat menjadi rasul, menjadi salah satu tiang jemaat. Paulus bukanlah satu-satunya tiang dan pondasi jemaat. Ada rasul-rasul lain juga yang secara bersama-sama menjadi pondasi jemaat, dengan Yesus Kristus menjadi batu pondasi yang utama. Perjanjian Baru, yang berisi 4 kitab Injil, dan kitab-kitab lain terdiri dari tulisan-tulisan rasul-rasul lain juga. Ajaran-ajaran Yesus dan rasul-rasul lain jelas kompatibel dengan ajaran Paulus, karena sumbernya sama, yaitu dari Tuhan Yesus, dari Allah. Semua rasul dan kitab-kitab tulisan mereka mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, penebus dosa,
Tuhan dan Anak Allah. Tidak ada ajaran Paulus yang asing dan bertentangan dengan ajaran Yesus dan para rasul lain. Kalau demikian halnya tentu tidak mungkin Paulus diakui oleh jemaat. Jemaat Yesus Kristus sudah berdiri, dan ajaran-ajaran Yesus dan Injil sudah dikotbahkan dan diajarkan sebelum Paulus ditambahkan ke dalam barisan para rasul oleh Tuhan sendiri. Pertobatan Paulus sendiri adalah suatu peristiwa yang sangat menarik dan suatu pembalikan yang dahsyat. Dari seorang pembenci dan pembinasa kekristenan sampai menjadi seorang rasul. Kisah pertobatan Paulus itu diceritakan oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Dan juga diceritakan sendiri oleh Paulus dalam kitab Galatia 1 ayat 11-24. Paulus, setelah berbalik percaya kepada Kristus, meninggalkan segala sesuatu. Ia yang dahulu adalah seorang yang terpandang dan terkemuka di antara kaum elit Yahudi, kemudian menjadi seorang paria bagi mereka. Secara duniawi Paulus kehilangan segala-galanya, harta, sahabat, keluarga, kedudukan dan reputasi di mata para elit Yahudi. Ia mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Setelah pertobatannya, hidup Paulus menjadi sangat sulit karena di dalam dirinya ia menanggung suatu keharusan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, sekalipun itu harus dibayar dengan penderitaan, bahkan dengan nyawanya sendiri. Inilah tugas yang dibebankan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Beban yang ditanggung Paulus sangat berat. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian; kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Penyerahan Paulus kepada Yesus adalah penyerahan yang total. Paulus menganggap hidupnya sendiri sudah berakhir. Ia mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dan memang akhirnya Paulus mati syahid untuk Tuhan yang dikasihinya itu,
seperti juga semua rasul lainnya mati syahid. Paulus berhasil mempertahankan iman sampai akhir. Di penjara ia menulis, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Demikianlah Paulus menjadi rasul bagi jemaat Kristus atas penunjukan dari Tuhan, dan Paulus mengajak jemaat menjadi pengikutnya, semata-mata karena ia adalah pengikut Yesus, Tuhan yang dikasihinya kepada siapa ia berserah diri secara total. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah Paulus tidak meninggikan dirinya sendiri tetapi meninggikan Yesus di atas segala-galanya. Paulus menganggap dirinya sendiri tidak berarti. Dalam pandangannya sendiri ia sudah mati, yang ada hanyalah Yesus. Hidup dan mati Paulus hanyalah untuk Yesus Tuhannya. Karena itu, kiranya kita tetap pada pengakuan kerasulan Paulus, bukan datang dari manusia melainkan dari para rasul dan dari Yesus yang bangkit. Apa yang terjadi setelah kematian di dalam kekristenan? Ada cukup banyak simpang siur mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Ada yang meyakini bahwa setelah meninggal, roh setiap orang akan tertidur sampai dengan hari penghakiman terakhir, ketika semua orang akan dipilah-pilah untuk dikirim ke surga atau neraka. Ada juga yang percaya bahwa pada saat meninggal, manusia langsung dihakimi dan dikirim ke tempat tujuan kekalnya. Ada juga yang mengklaim bahwa ketika orang meninggal, roh atau jiwa mereka dikirim ke neraka atau surga, sementara sambil menunggu kebangkitan akhir, penghakiman agung, dan kepastian tempat tujuan akhir mereka. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab tentang nasib manusia setelah meninggal? Pertama, bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa setelah kematian, roh atau jiwa orang percaya dibawa ke surga karena dosa mereka telah diampuni, karena mereka sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Bagi orang percaya, kematian digambarkan beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Akan tetapi, di ayat seperti 1 Korintus 15 ayat 50-54 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17 justru menggambarkan orang percaya dibangkitkan dan diberi tubuh yang mulia. Jika orang percaya pergi untuk bersama Kristus setelah kematian, apakah tujuan kebangkitan tersebut? Menurut tafsir kami, walaupun roh atau jiwa orang percaya pergi untuk bersama dengan Kristus setelah kematian, tubuh jasmani mereka berdiam di kubur, tertidur. Pada kebangkitan orang percaya, tubuh jasmani mereka dibangkitkan, dimuliakan, dan dipersatukan kembali dengan roh atau jiwa. Persatuan kembali antara roh jiwa tubuh ini akan menjadi bagian orang percaya selamanya di dalam langit dan bumi baru. Kedua, bagi mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kematian berarti hukuman kekal. Sama halnya dengan takdir orang percaya. Orang tidak percaya juga sepertinya dikirim ke tempat penampungan sementara, sambil menunggu kebangkitan mereka kepada penghakiman dan nasib kekal.
Lukas 16 ayat 22-23 menggambarkan orang kaya yang langsung menderita setelah mati. Wahyu 20 ayat 11-15 menggambarkan semua orang tidak percaya dibangkitkan dari kematian, dihakimi di tahta putih agung, dan kemudian dilemparkan ke danau api. Jika demikian, orang tidak percaya tidak langsung dikirim ke neraka atau danau api setelah kematian, melainkan mereka berada di suatu tempat penghakiman sebagai tertuduh. Meskipun orang tidak percaya tidak langsung dikirim ke danau api, nasib mereka setelah kematian bukan kondisi yang nyaman. Orang kaya itu berteriak, "Aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi, setelah kematian, seseorang berdiam di dalam surga atau neraka. Sementara, dari tempat penampungan sementara ini, pada kebangkitan akhir, takdir seseorang tidak akan berubah. Lokasi tujuan akhir itu yang berubah. Orang percaya akan diperbolehkan masuk ke dalam langit dan bumi baru. Orang tidak percaya pada akhirnya dikirim ke danau berapi-api. Ini adalah tujuan akhir yang kekal bagi semua orang yang berdasarkan apakah mereka mempercayai Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasanya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya, Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen, kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan. Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita.
Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Tuhan melepaskan kita dari usaha yang jahat. 2 Timotius 4 ayat 18 berkata, "Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin." Kejahatan dan tipu daya akan selalu datang menerpa setiap orang tanpa kecuali. Usaha jahat itu muncul akibat ketidaksenangan terhadap orang lain. Kebencian dan kedengkian menjadi pemicu segala usaha kejahatan. Walau 1000 cara dan bahkan 1.000.000 usaha orang jahat untuk menghancurkan orang beriman, tak satu pun bisa terjadi karena Tuhan akan menggagalkannya dan memberikan keselamatan bagi orang yang beriman kepadanya. Sebagai manusia, Rasul Paulus pun pernah merasakan pahitnya ditinggalkan, baik oleh rekan-rekan sejawat maupun oleh jemaat Kristen yang dilayaninya. Paulus bersaksi dalam suratnya kepada Timotius, bahwa tidak ada seorang pun yang mendampinginya pada saat sidang pembelaannya yang pertama. Mengapa demikian? Pertama, barangkali karena mereka berada sangat jauh dari kota Roma di mana Paulus dipenjarakan dan menjalani proses pengadilan. Kedua, barangkali karena mereka sibuk mengurus keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing. Ketiga, barangkali karena mereka merasa takut akan mengalami situasi yang sama seperti Paulus jika mereka menunjukkan kepedulian dan keberpihakan mereka secara terbuka. Ya, semua alasan itu dapat saja benar. Meski demikian Paulus tidak mau larut dalam rasa kecewa apalagi menyalahkan orang lain. Sebaliknya, ia memilih untuk menghadapi segala risiko sebagai pengikut Yesus dan pemberita Injil dengan tegar dan berani. Ia yakin bahwa Tuhan selalu mendampingi bahkan sanggup melepaskannya dari segala jerat, termasuk maut. Dari kesaksian Paulus dalam surat 2 Timotius ini, kita diingatkan 2 hal penting. Pertama, bahwa Allah peduli dan mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Allah tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan kita sendirian. Allah tahu kelemahan dan ketakutan kita. Karena itu, Allah ada beserta kita seperti seorang ibu yang menjaga dan mendampingi anaknya. Kedua, tantangan dan pergumulan hendaknya dihadapi bukan dengan keluhan yang justru membuat kita semakin merasa tertekan, melainkan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita mampu bersukacita bahkan bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itu, marilah kita jalani hari ini apapun yang terjadi. Percayalah Tuhan setia melindungi dan menyelamatkan kita dari segala usaha orang jahat. Beda latihan badani dengan ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8 berkata dengan spesifik, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nas hari ini hendak membedakan antara latihan badani dengan ibadah. Latihan badani terbatas gunanya, sementara ibadah berguna dalam segala hal. Paulus mengajak kita bukan melatih badani saja tetapi lebih mengutamakan latihan ibadah. Apa yang membedakan kedua latihan ini?
Pertama, latihan badani memang berguna untuk memelihara tubuh kita. Salah satu contohnya adalah olahraga. Orang rajin berolahraga karena ingin memelihara kesehatan, ingin terhindar dari penyakit, dan bisa hidup lebih lama. Selain itu, contoh latihan badani lainnya adalah giat bekerja demi untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga kita dapat hidup dengan nyaman. Namun, kita tahu bahwa umur manusia itu terbatas, tidak mungkin kita bisa hidup selamanya di dunia ini. Bukan. Jadi, semua usaha yang kita lakukan untuk memelihara tubuh dan menikmati kehidupan ini terbatas gunanya. Sementara ibadah itu bukan hanya berguna bagi kehidupan sekarang ini, melainkan juga untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah mencakup bagaimana sikap tubuh kita ketika sedang mengikuti kebaktian, apa yang kita pikirkan, dan cara kita menerapkan firman Tuhan, yang semuanya kita lakukan karena rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan. Dan agar kita dapat beribadah dengan benar, kita perlu latihan rohani. Kedua, latihan rohani merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya berdoa, membaca Alkitab, dan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Rohani yang terlatih akan membuat kita semakin mengerti kehendak-Nya dan berani menghadapi masa-masa yang sukar karena kita tahu bahwa Tuhan ada di sisi kita dan kita juga tahu bahwa rancangan-Nya atas kita selalu baik. Jadi kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah hal yang berkenan kepada-Nya. Dengan demikian, kita telah berjalan di jalan yang benar dan kelak akan dapat masuk ke surga. Yang perlu kita lakukan hanyalah setia sampai akhir. Sama seperti olahragawan yang akan semakin hebat menguasai bidangnya dengan banyaknya latihan. Dengan banyaknya latihan rohani, kita pun akan lebih dapat menguasai diri dan kerohanian kita pun akan menjadi semakin kuat. Karakter-karakter kita akan semakin disempurnakan. Sesungguhnya latihan rohani bukan hanya berguna untuk membangun diri sendiri, melainkan membangun orang lain juga. Misalnya, kita dapat menjadi lebih sabar ketika menghadapi orang yang bertele-tele. Ada orang yang bertanya tidak cukup sekali, menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Orang yang tidak terlatih akan menjadi tidak sabar dan mudah marah. Sebaliknya, orang yang melatih rohaninya akan memiliki penguasaan diri, sehingga lebih sabar. Contoh lain, yaitu ketika ada orang yang melukai kita baik dengan perkataan atau perbuatan. Kita akan berusaha untuk tidak marah, apalagi menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang tersebut. Sebab firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan hanya mengampuni, kita bahkan harus belajar untuk mengasihinya. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak senantiasa melakukan latihan rohani. Dan sama halnya dengan latihan badani, latihan rohani pun memerlukan ketekunan dan penyangkalan diri. Walaupun ini tidak mudah, namun jika kita bisa melakukan dengan setia, kita akan menuai hasilnya kelak. Percayalah bahwa semua jerih payah dan pengorbanan kita tidak akan menjadi sia-sia. Pertanyaan kita adalah, apakah manfaat latihan ibadah? Ada beberapa manfaat melatih diri kita beribadah, yakni: pertama, membuat hidup kita berguna dalam segala hal. Seseorang yang melatih diri beribadah akan memiliki jiwa yang sehat. Sukacita akan terpancar dari hatinya.
Sikapnya menjadi optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Doa dan nasihat yang didapat dalam ibadah akan menguatkan iman, bahkan mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Intinya tidak ada ruginya bila kita melatih diri beribadah. Justru berkatnya sangat luar biasa. Kedua, mengandung janji untuk hidup sekarang dan nanti. Dalam ibadah kita bersekutu dengan Tuhan, menerima janjinya baik untuk hidup sekarang maupun sesudah kematian. Dalam kehidupan sekarang, kita mengalami janji penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sehingga kita tidak mudah takut dan khawatir menghadapi pergumulan hidup. Dalam kehidupan yang akan datang kita menerima janji keselamatan, yakni tempat di sorga sudah Tuhan sediakan bagi yang percaya kepada Kristus. Jika latihan badani membawa keuntungan bagi fisik kita, maka latihan rohani juga akan membawa keuntungan bagi kerohanian kita. Karena itu, jangan bermalas-malasan, giatlah dalam beribadah dan alami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi renungan harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.